Rolling, 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 bowling. Alright, let's get into it. Dan ya, hai semuanya, balik lagi sama gua Eta Beta di Mukbang. Senang lagi balik lagi sama kalian. Dan seperti biasa, hari ini kita bakalan mukbang sambil cerita kisah kriminal nyata. Dan hari ini seperti kalian lihat, kita bakal mukbang yang setengah ini ada kue tiao seafood gitu, campur-campur dagingnya. Sama ini juga ada Hokkien mie, dan ini juga campur-campur gitu dagingnya. Ada udangnya gede-gede banget. And I am so hungry, udah pengen banget makan. Ada cabai juga di sebelah sini. Dan cerita hari ini requestan salah satu subscriber kita, Dewika. Oke, DWWGAA. Kalau kamu bisa kasih tahu kita gimana cara actually pronounce your name, Dewiga. Cerita hari ini semuanya tentang Christine Card. Dia ini salah satu kontestan di Food Network Star. Dan pokoknya ada di sekitar Hollywood gitu deh. So, sebelum kita mulai, seperti biasa kita bakal coba makanan dulu. Soalnya gue udah lapar banget. Yang ini favorit gue, kue tiao-nya. Oh my goodness, it's so good. Mari makan, ada suami juga seperti biasa. Cumi. Oh my god. Messi. Enggak. Kue tiao. Oh my god, so good. Enak banget, apa gue yang lapar ya? Ayo Dua-duanya. Jadi cari mie-nya susah, banyak dagingnya. So good. Gue mau cobain ininya, Hokkien mie-nya. Oh my god. Oh my god, it's so good. Kayak ada ayamnya, lembut banget. Oh my god. Coba pakai cabai yang ini. Cabai yang ini pedas, Bo. Harus hati-hati. Nih, cabainya. Ini kan yang hijau atau merah? Yang merah. Wow. Pedas, Bo. Aduh, kalap. It's so good. It's so good though. Oke, jadi cerita hari ini tentang Christy Card dan Joseph Card, suaminya. Jadi Christy Card ini sebenarnya dia dari dulu memang udah di sekitar Hollywood, dia cukup aktif ya. Paling terkenal sih dia gara-gara masuk kompetisi Food Network Star. Jadi nggak seperti Master Chef sih, tapi ya basically seperti kompetisi masakan kayak gitu. Dan dia di season 8 dia muncul. Dan tapi sayangnya dia salah satu yang paling pertama, bukan salah satu sih memang, yang pertama ditendang keluar dari si episodenya, dari seriesnya itu. Ditendang gitu. Tuh maksudnya Eliminasi. Tereliminasi.
do something wrong. Bukan gara-gara kenapa. Tapi ya memang dia paling terkenal gara-gara Food Network star itu sih. Tapi sebenarnya banyak orang yang nggak tahu kalau dia juga ternyata suka kayak jadi ekstra gitu di film-film, jadi kayak pemain yang di belakang gitu loh. Sama kadang-kadang jadi stunt woman. Ya betul, jadi pemeran pembantu mungkin yang kayak ada di lagi makan terus ada orang di belakang gitu di kafe lagi yang pura-pura ngobrol juga, atau jadi kayak orang jalan gitu yang di belakang pemeran utamanya. Dan dia juga kadang-kadang jadi stunt woman juga. Jadi kayak dia dimain di Terminator, dia jadi salah satu stunt woman-nya. Terus habis itu film-film yang terkenal yang lainnya seperti Ender's Game, dia juga ada di situ. Terus habis itu ada lagi filmnya Julia Roberts, Mona Lisa Smile. Itu kita nggak pernah nonton sih, soalnya kita jarang nonton film. Tapi ya dia jadi kayak pemeran pembantu gitulah. Di pemeran pembantu, bukan jadi pembantu ya guys, maksudnya ya jadi pemeran pembantu di film-film terkenal itu. Tapi banyak yang nggak tahu gitu. Dan dia menikah sama Joseph, dan Joseph ini juga memang kru di Hollywood. Dia jadi suka yang pegang kamera gitu. Pegang kamera, pegang itu gitu. Tapi kru yang di belakang, nggak pernah di depan kamera. Jadi ceweknya ini profesinya bukan chef, maksudnya artis. Nah, dia waktu pertamanya dia memang suka jadi aktor-aktor pemeran pembantu gitu. Tapi passionnya dia sebenarnya itu di masakan. Dan dia suka masak. Dan even setelah dia selesai dari Food Network star ini, dia bikin kayak catering business gitu. Dan food businessnya dia semuanya environmental friendly gitu. Save the turtles gitu. Jadi semuanya produk-produk yang dia pakai semuanya nggak ada yang merugikan environment. Gitu. Save the turtles. Dia maunya sustainable. Gitu. Itu latar belakangnya dia. Dia muncul di Food Network star itu di 2008, dan pada tahun 2015 tiba-tiba papinya dia telepon polisi. Terus dia bilang, "Hey, gua belum dengar dari anak gua, udah lama banget. Udah beberapa hari nggak dengar dari anak gua. Can you please cek ke rumahnya dia?" Soalnya papinya tinggalnya di kota yang lain. Jadi dia minta polisi setempat untuk ngecek rumahnya si Christy ini. Jadi kayak wellness check namanya. Kok nelfonnya ke polisi bukan telepon ke suaminya gitu? Nggak bisa ketemu juga suaminya soalnya. Nggak bisa dihubungin juga. Dua-duanya nggak bisa dihubungin. Dan dia, papinya sebenarnya sebelum telepon polisi, dia udah coba telepon temennya si Christy ini. Temennya Christy ini namanya Cecilia Owens, dan Cecilia Owens ini pagi-pagi udah datang ke rumahnya. Terus habis itu dia lihat, loh, kok nggak ada siapa-siapa di rumah. Terus habis itu loh, kok ada anjingnya si Christy ini. Jadi si Christy punya anjing, dan dia tuh sayang banget sama anjingnya. Jadi nggak mungkin ditinggalin gitu aja. Jadi kayak udah beberapa hari gitu loh ditinggalin. Soalnya di rumahnya si anjingnya ini udah pipis di mana-mana, udah pup di mana-mana, bau banget rumahnya. Terus habis itu kondisi rumahnya kok kayaknya berantakan banget gitu loh. Jadi makanya papinya jadinya khawatir kan. Jadinya makanya telepon polisi. Gitu. Jadi makanya si polisi ngecek. Dan si temennya ini bilang, aduh nggak mungkin banget, anjingnya ini tuh udah kayak anaknya mereka berdua, udah kayak Christy sama Joseph, anak-anaknya mereka gitu loh. Jadi nggak mungkin ditinggalin gitu aja. Jadi si papinya udah telepon kan. Terus habis itu papinya bilang, iya oke, kita nggak bisa hubungin mereka berdua, dan kalian harus tahu bahwa si Christy ini lagi hamil. Dia lagi hamil 5 bulan. Jadi basically ya kayak 3 orang jadinya yang menghilang. Gitu. Cerita hari ini berat, bukan berat, maksudnya agak sadis. Jadi gue mau makan dulu sebelum bagian yang sadisnya. Kalau enggak, nanti nggak pengen makan lagi. Ngomong-ngomong soal biar nggak terlalu tegang, kue tiaw, kamu tau nggak artinya apa? Yo, kue tiaw. kakao. Artinya adalah mie gepeng. Bahasa Hokkien. Kalau teman-teman yang Hokkien mungkin bisa ralat kalau salah. Kalau di Indonesia kan bilangnya kan kue tiaw kan, tapi kalau di Malaysia atau Singapura yang ya mereka bilang malahan mungkin
national dish-nya mereka. Hmm. Char kway teow kan biasanya ada charnya. Kalau char itu artinya fried atau stir fried, atau tumis atau goreng lah gitu ya. Yeah, makes sense. It's flat noodle. Yeah. It is flat. Ya udah, so ceritanya si polisi akhirnya ngecek kan ke rumahnya si Christy ini sama si Joseph. Terus habis itu mereka lihat, oh iya memang nih kayaknya keadaannya mencurigakan. Ada beberapa barang yang diambil, jadi kayaknya kayak ada perampokan gitu. Dan mereka worried. Terus habis itu nggak lama kemudian, pada saat udah mulai sorenya pada hari yang sama, ada orang telepon polisi. Dia bilang, hey, gue lihat ada orang mencurigakan nih gitu. Dia kayak lagi buang sampah gitu di tempat sampah yang gede gitu. Tapi kok mencurigakan banget orangnya. Jadi kayaknya kalian perlu lihat deh. Nah terus habis itu si polisinya pergi kan untuk lihat di tempat sampah yang gede ini gitu loh. Diambil sampahnya ini, ternyata dibuka dan kelihatan itu barang-barangnya si Christy ini. Oke. Gitu. Jadi ada yang buang gitu ke situ. Terus habis itu jadinya diinvestigasi lagi kan, ditanyain lagi nih si orang yang ngasih ngetip ini dikasih di interview. Terus habis itu ditanyain, oh kira-kira ciri-ciri orangnya kayak apa yang ngebuang gini gitu segala. Terus habis itu dia bilang, oh kayaknya itu sih ada, mereka memang kenal gitu kan, komunitasnya lumayan kecil gitu. Jadinya ya ini ada orang namanya Robert Owens, kayaknya dia. Jadi si polisi pergi ke rumahnya si Robert Owens tanggal 16 sehari sesudah mereka dilaporkan bahwa mereka menghilang. Pergi ke sana terus habis itu bilang, hey Robert gitu, lu ngapain? Kemarin ini ngapain aja? Kenapa lu buang ini? Katanya ada yang lihat gitu, lu atau bukan gitu. Ditanyain. Terus habis itu dia bilang, oh akhirnya dia ngaku gitu loh, oh ya gue memang ngerampok rumah mereka. Cuman gitu doang, itu gue ngerampok rumah mereka. Terus tapi dia nggak mau bilang yang lain-lain gitu. Dan akhirnya dia dipanggil buat ke kantor polisi, ditangkap gitu loh, ke kantor polisi. Polisinya jadinya nggak percaya kan, akhirnya mereka minta surat gitu untuk ngegeledah rumahnya dia. Terus setelah dilihat di rumahnya dia, ternyata ketemu bekas-bekas badan orang gitu di dalam tungku perapian. Sebenarnya lebih bisa dibilang kompor sih. Jadi kompornya dia tuh yang pakai kayu gitu loh. Jadi bahan bakarnya kayu. Terus habis itu jadinya lu bisa masukin kayu, jadi bolongannya lumayan gede. Lu bisa masukin kayu terus jadi api, terus jadinya jadi kompor. Gitu. Nah terus habis itu ketemu kayak bekas-bekas orang lah, potongan orang di dalam situ, organ gitu. Ya gue nggak tahu exactly apa, tapi ya kemungkinan kayak tulang-tulang gitu kali ya. Soalnya udah dibakar udah dalam tungkunya situ gitu loh. Gitu. Jadinya dia di interview lagi sama polisi, ditanyain kenapa nih lu ada ini, kenapa ada ini, bla bla bla. Jadinya malam itu juga akhirnya setelah ditekan terus sama polisi, dia bilang bahwa iya memang gue yang ngebunuh mereka. Gue bakal ngaku kalau gue yang ngebunuh mereka dan gue nggak perlu ada lawyer, gue nggak perlu ada lawyer di sini. Jadinya habis itu dia cerita tentang kenapa dia melakukan hal ini. Dia ceritanya bahwa dia itu adalah seorang yang suka ngebenerin rumah dan dia ada dapat kontrak buat ngebenerin rumahnya si pasangan ini. Jadi kalau menurut cerita dia yang terjadi adalah fan-nya dia kayak selip masuk ke lubang gitu. Terus habis itu dia lagi coba keluarin gitu loh. Kalau coba keluarin kan lo kan ngegas kan. Dan kebetulan si Christy sama si Joseph ada di depan si truknya ini. Ini menurut dia ya. Jadi dia terus habis itu dia ngegas, terus habis itu tuh kena. Terus habis itu saking dia kagetnya dia mundur lagi, jadi kena lagi. What? Gitu. Jadi kena 2 kali. Dan karena dia saking takutnya, yang dia lakukan adalah badannya si Christy dia ambil terus dia masukin ke dalam rumahnya, ditaruh di bedroomnya. Badannya si Joseph, mau makan dulu nggak, soalnya setelah ini agak-agak agak horor. Horor makan dulu.
1 hour later. Oke, lanjut ceritanya. Jadinya si Christy udah ditaruh di dalam rumahnya, di dalam bedroomnya. Si Joseph diambil sama si Robert ini, dibawa ke rumahnya si Robert. Habis itu sama si Robert dipotong-potong semua. Dipotong-potong, terus habis itu sama dia dimasukin ke kantong plastik, terus sama dia dibawa. Terus dia mikir, aduh gimana ya si Christy masih di rumah sana. Jadi dia ke rumah Christy-nya lagi, balik lagi, ambil Christy-nya, bawa ke kamar mandi. Di kamar mandi sama dia dipotong-potong. Ya, kok bisa sih? Maksudnya? Iya. Berarti ya. Gue lagi kebayangin dia lagi hamil gitu lagi. Ini ada motifnya bukan ya, nggak sengaja kali ya, kalau menurut gua ya. Well, semuanya tuh bertanya-tanya. Dia sih kayaknya merasa bersalah banget menurut dia. Tapi si Robert ini dulunya pernah ada dihubungkan dengan kasus anak hilang umur 18 sih. Ya, teenager hilang namanya Zeb Quinn. Tapi ini juga waktu si Robertnya juga masih muda gitu loh. Okay. Jadi ya itu cerita untuk lain kali, tapi jadinya ya seperti untuk kalian supaya tahu aja bahwa dia nih sudah dihubungkan dengan orang lain yang hilang dan kemudian kemungkinan sudah mati gitu loh. Okay. Karena udah sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, terus habis itu belum ketemu-ketemu gitu loh si anaknya ini. Oh, tapi dia dinyatakan bersalah juga? Masih dalam sidang kalau untuk kasus yang itu. Oke. Soalnya masih clues-nya masih nggak terlalu jelas. Sedangkan kalau misalnya kasus yang ini benar-benar udah ketemu ada di propertinya dia gitu loh. Iya. Ya gitu deh. Jadinya dia udah potong-potong badannya si Christy. Dia masukin juga ke kantong juga. Terus habis itu dia sengaja kayak yang ngambil barang dari rumahnya dia supaya kesannya kayak ada yang ngerampok rumahnya dia. Terus habis itu dia mulai ambil bagian-bagian badannya si Christy dan si Joseph, dan sama dia dibakar di tungku perapian yang buat kompornya itu. So kalau nggak sengaja, nggak mungkin nggak sih? Orang sakit gitu loh, kayaknya sih. Sampai dipotong-potong. Iya. Aduh, nggak kebayang deh. Terus habis itu ya udah dia setelah ngebakar itu semua, dia mulai tuh jual-jualin barang-barangnya yang dia ambil itu. Dan dia sempat kayak isi bensin buat mobilnya lah, ajak istrinya makan di luar lah dengan duit yang dia dapat gara-gara dari menjual barang-barang si Christy sama si Joseph ini. Dan yang anehnya lagi ya, 4 hari setelah dia ditangkap sama polisi, tiba-tiba di propertinya dia ada kebakaran. Jadi kayak menghapus semua apa yang ada gitu. Cuma ya nggak tahu gimana caranya. Mau menghapus bukti? Ya probably. Dan memang si polisi memang bilang bahwa mobilnya dia ada yang ngebersihin dia sama temennya satu lagi. Apa mungkin temennya yang ngebakar rumahnya gitu supaya nggak ditemuin gitu loh jejak-jejak yang lain lagi. Nggak tahu juga. Gitu. Dan yang bikin cerita ini agak-agak aneh gimana ya, yang remember kan tadi gue bilang ada temennya si Christy yang disuruh papinya untuk ngecek rumahnya si Christy ini. Namanya Cecilia Owens. Ini yang bunuh namanya Robert Owens. Jadi si Cecilia ini temennya si Christy dan masih bibinya si Robert ini. Tapi bibi dari kawin gitu. Jadi si Robert punya paman kawin sama si cewek lain. Nah, si ceweknya lain ini adalah si Cecilia ini. Oke. Gitu. Jadinya bibi tapi bukan bibi kandung. Tapi ya, kalian bisa kebayang dong betapa kecilnya community itu gitu loh pada saat itu. Makanya bisa kayak nyambung gitu segala semua. Oke. Jadi tapi ada hubungannya sama bibinya itu? Nggak ada hubungannya sama bibinya itu. Okay. Dia bener-bener temennya. What? Dan ternyata yang ngebunuh ponakannya sendiri. Sekali. I know. Ya gitu deh. Jadinya gara-gara dia ngaku bahwa dia itu yang benar-benar pembunuhnya, jadinya dia nggak dihukum mati. Karena dia mencoba untuk supaya dia nggak dihukum mati lah. Dia takut untuk dihukum mati. Jadinya dia ngaku kalau dia yang ngebunuh. Jadinya dia cuma dihukum untuk sekitar waktunya tuh agak aneh, 56 tahun
sampai 70 berapa tahun gitu, jadi kayak nggak set gitu waktunya, nggak bulat gitu loh maksudnya. Cuman ya dia nggak seumur hidup sih di penjaranya, dia masuk, dia ada deal. Tapi umurnya berapa emang ya? Maksudnya ya mungkin dia udah tua banget sih, dan apalagi ntar jadi ada kasus, dia masih diinvestigasi untuk kasus yang satunya kan, yang teenager yang hilang itu. Ini udah di seumur hidup ya, berarti udah di penjara kali sampai dia mati. Cuma dia pokoknya nggak mau dihukum mati gitu aja. Oke. Takut untuk dihukum mati. Ya udah, that's the story for today. Terima kasih lagi buat DWW untuk rekomendasi kamu. The story is really sad sih, gara-gara apalagi dia lagi hamil. Tapi thank you for rekomendasinya kamu. Semoga yang lain-lain pada enjoy juga. Dan hari ini kita mau shout out buat Gunawan Wibisono. Thank you so much. Selalu kamu komen di video-video kita. Semoga kamu tetap enjoy sama video-video kita dan keep commenting. Bagi kalian yang baru di channel ini, please subscribe, please like, please komen di bawah. Itu bakal nunjukin your support for us. Jadinya kita juga makin semangat untuk bikin video lagi. Dan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Absen. Pintu apa yang didorong nggak bakalan pernah bisa kebuka? Pintu hatiku. Pintu yang ada tulisannya geser.